Hai, nama saya Kidung. Selamat datang di Dead Hair Guy, where we will talk mostly about hair. Video kali ini akan jadi super santai. Jadi ketika video ini di-shoot, ini udah jam setengah 9 malam. Pada dasarnya aktivitas gue hari ini sudah selesai, pekerjaan sudah selesai, sudah makan malam, udah nyiapin untuk aktivitas besok. Malam hari itu waktunya gue bersantai dan menenangkan diri gitu. So, I drink Aga Rosé dari Hatton Wines, salah satu local winery yang lumayan ngetop di Indonesia. Wine-wine mereka enak banget dan harganya relatif terjangkau. So, if you want to look at it, gue nggak punya diskon atau apapun sih. Ini juga nggak di endorse. I just like to drink. Oh, harusnya pakai gelas wine, tapi di rumah gue nggak ada gelas wine, jadi mug biasa will do. By the way, ini half a puff. Jadi, wait. Anyway, di video ini gue pengen menjelasin ke kalian perjalanan gue dan rambut gue selama gue hidup. Well, nggak selama gue hidup sih. Intinya gue pengen bikin video hair journey. Gue akan ngasih lihat kalian foto-foto gue dari zaman dulu gitu, dan ngelihat bagaimana perkembangan gaya rambut gue berubah. Gue berusaha cari foto sebanyak mungkin, tapi gue rasa foto gue pas kecil SD gitu nggak terlalu relevan, dan foto gue pas SMP itu sangat sulit didapat karena ketika gue SMP belum ada social media lain selain Friendster, dan Friendster sekarang udah nggak ada, jadi gue practically udah nggak bisa ngambil foto-fotonya lagi, dan sangat sulit buat gue untuk cari foto-foto cetak gue ketika gue SMP. Gue berhasil dapat satu itu dari sahabat baik gue, dia berhasil nemuin. Video ini either akan jadi fun or it's gonna be very embarrassing for me. But anyway, let's go. Gue akan sambil lihat pakai laptop by the way. Pertama ada foto ini. Ini gue pas SMP. Ini harusnya tahun 2005. Nothing really happened there. Dan gue bocah banget sih. Saat-saat kayak itu ketika gue potong rambut, gue cuman bilang pendekin aja. Terus anyway, itu satu-satunya foto SMP yang gue ketemu dan temen gue berhasil nemuin. Terus SMA tahun 2006 atau 2007, ini gue kelas 1 SMA. Nih sekolah gue lagi retret. Ya kecil sekali ya rambut, masih nggak ada apa-apanya gitu. Terus ya potongan anak sekolah gimana sih, rambut pendek aja gitu. Nothing really happened there. Terus ini adalah gua kelas 2 SMA. Ini lagi libur kelas 2 SMA mau naik kelas 3. Jadi harusnya tahun 2008 gitu. Ini gondrong anak SMA. Kalau kalian lihat tuh berantakan, maksudnya kayak pecah-pecah rambutnya, itu pasti karena ketika gue potong, si tukang potongnya pakai banyak banget thinning scissor. Jadi gitu. Di tahun itu tuh Niji lagi ngetop, jadi gue lagi pakai, gue nggak pernah ingat namanya apa, scarf selendang gitu di leher gue. Gue merasa diri gue cakep di foto ini, jawline gue bagus. Itu aja. Oh, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA sebenarnya rambut gue gitu-gitu aja sih selama SMA, ya anak sekolah pada umumnya lah. Gue sekolah di sekolah Kristen, jadi nggak boleh gondrong, jadi gue gondrongin sebisa mungkin. Terus kalau ada harus pendek ya pendekin lagi, tapi nanti gondrongnya kayak gitu lagi. Itulah kurang lebih. Ini foto semester 1 kuliah, gue lagi ke Bandung sama teman-teman gue. Can you see the thickness of the hair, rocking? Basically this is just a side part with bangs. Sorry ya, tapi kita boleh mengidolai jawline gue nggak sih? Ketika kuliah gue baru ngerasain boleh gondrong itu, jadi gue jarang banget potong rambut. Tapi kalau kalian lihat potongan rambut gue sebenarnya sini lumayan rapi, kita bisa lihat kuping gue. So ini mungkin gue baru potong rambut, gue nggak inget sih. Terus ini ada beberapa foto gue pas kuliah juga, awal-awal, ini juga semester 1. Mungkin ini terakhir kali gue punya rambut sepanjang ini. Terus nothing really happened there, nggak ada pemahaman akan hair product atau apa-apa, cuman keramas sehari 2 kali dengan shampoo apapun yang ada di rumah gitu. Kemudian tahun 2011 gue mulai ngerti potongan rambut dan mulai ngerti hairstyling. Gue terinspirasi sama Joseph Vincent, dia salah satu YouTuber pada masanya, dia cover lagu dan menurut gue rambutnya keren banget. Terus gue pengen punya rambut kayak dia, jadi gue potong rambut gue pendek. Yang tahun 2011 nggak gitu kelihatan, tapi gue rocking like very spiky look gitu. Ini pertama kali gue pakai Gatsby wax yang ini Harajuku, karena cuma ada itu produk di market. Habis itu akhir tahun 2011 ke 2012 gue pergi ke Singapura. Habis itu gue beli moving rubber yang pink dan abu-abu, dan gue mulai pakai itu. Jadi 2011-2012 tuh rambut gue sebenarnya relatif spiky gitu. Gue udah mulai pakai hair product segala macam. Tahun 2012 kampus gue ngadain teater, abis itu gue ikut buat main teaternya. Terus gue terpilih jadi salah satu aktor di sana. Dan penggambaran karakter itu punya rambut yang lumayan panjang, rambutnya kayak gini. Ini digambar sama hairstylist buat event itu. Karakter yang gue mainin rambutnya sepanjang itu, jadi gue harus panjangin rambut, dan akhirnya gue nggak motong rambut tuh. Gue kan berusaha cari foto gue ketika gue main teaternya, tapi sama sekali nggak mirip kayak gitu karena belum sepanjang itu. Terus
Abis itu gue baru ngerti untuk coba produk lain. Terus di saat itu gue baru tahu ada yang namanya undercut. Kemudian 2013-2014 gue udah mulai hair dryer, having disconnected haircut, udah ngerti quiff, jadi gue udah mulai panjangin. Jadi rambut gue udah mulai kayak gini, very high quiff, sampingnya pakai clipper work. Tapi kalau kalian lihat tuh nggak ada fade, nggak ada apa-apa, ya cuman gitu aja gitu. Gue cuma bilang kayak pakai nomor 2, habis itu udah bre. 2015 gue coba untuk panjangin rambutnya lagi, tapi kali ini benar-benar atasnya aja, so I go for like man bun. Pasti beberapa kali udah pernah lihat gue ngepost foto yang ini ketika rambut gue sedagu panjang atasnya, sampingnya itu nomor 2 atau 1,5 gitu. Dan kalau nggak di styling bentuknya jelek banget kayak gini, dan itu menyulitkan pekerjaan gue yang saat itu gue lagi banyak banget bekerja dengan sekolah. Gue pakai produk harus banyak, terus nggak bisa di styling kayak gimana kan terlalu panjang. 2016 gue potong lagi pendek. Setelah itu gue lebih rendah hati gitu ketika doing quiff hairstyle gue, jadi lebih rendah quiffnya, tapi tetap undercut, tapi tetap fade gitu-gitu. Terus di akhir 2016 gue nyobain French crop kayak gini, nggak terlalu cocok ternyata gue pakai French crop. Gue kelihatan kayak anak SD karena gue nggak punya brewok. Dari French crop itu gue panjangin lagi pelan-pelan, habis itu balik lagi sih ke side part quiff. Di tahun 2017 tuh gue udah gila-gila sama skin fade, longer on top, bagian atas panjang, quiff biasa lah. Potongan rambut yang menurut gue kayak, karena jadi potongan rambut sejuta umat sih, tapi tahun 2017 lagi naik juga gitu. Side part with quiff gitu. Kemudian tahun 2018 gue bosen doing skin fade karena sebulan sekali harus touch up karena fade-nya hilang kan. Jadi abis itu gue pikir, oke, you know what, gue mau doing scissor work, gue mau bagian samping yang lebih panjang supaya bisa gue tarik ke belakang biar gue terlihat lebih klasik gitu-gitu lah. Saat itu 2018 gue udah mulai doing scissor cut, potongan kayak gini muncul. Kemudian tahun 2018 gue mencoba scissor cut dengan bawahnya di skin taper gitu. Itu tahun 2018, tahun 2019. Potongan rambut gue sebenarnya dari tahun 2018-2019 tuh kurang lebih sama. 2020 juga awal-awal sama, tapi kalau kalian lihat 2020 gue sempet awalnya bikin rambut spiky kayak gini. Sampai sekarang ketika pandemi menyerang tahun lalu, rambut gue panjangin dan gue pengen nggak pakai taper lagi di bagian bawahnya juga. Jadi grow it out aja supaya jadi gondrong, dan ya rambut gue sekarang menarik banget. Maksudnya gue sadar selama 2013-2014 itu gue udah mulai eksperimen sama banyak banget produk rambut, dan gue sadar gue beberapa kali ngerubah potongan rambut, tapi ketika dijembrengin kayak gini gue baru sadar betapa lumayan banyak gitu perbedaannya. Dan walaupun bedanya dikit-dikit, dan walaupun potongan rambutnya sebenarnya sama-sama aja gitu, undercut, fade, undercut, skin fade, zero fade gitu-gitu, tapi looknya bisa beda. Interesting. Dan so far gue saat ini yang gue lagi mau gondrongin rambut gue ini, gue sangat suka dengan kondisi rambut gue sekarang. Gue merasa seiring berjalannya umur gue, look yang muncul dari gue tuh semakin sesuai dengan umur lah gitu. Maksud gue kan umur 30 bulan depan gitu. French crop kayaknya nggak cocok buat gue karena muka gue juga nggak kayak 30, jadi kalau gue French crop makin kayak anak kecil gitu. And skin fade habiskan banyak waktu untuk touch up dan segala macam. So I really enjoy my cut at the moment. It was fun ketika gue ngumpulin foto-foto ini. Gue happy karena wow, I changed a lot in a way. Gue ganteng banget ketika gue awal-awal kuliah, gue kurus banget. Ketika gue proses scripting video ini, gue tuh mengingat-ingat lagi momen dan perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman gue ketika gue punya potongan rambut itu. It was fun to remember and to reminisce pengalaman-pengalaman masa lalu. Dan I like how I look now. I think I look mature, I look good gitu. And yeah, that's it. Thank you so much for watching, for liking, and for commenting. Dan kalau kalian belum subscribe, terus kalau kalian mau subscribe setelah video ini selesai, terima kasih banyak. Tombol subscription-nya ada di bawah, dan jangan lupa dinyalakan notification bell-nya supaya kalian bisa tahu kapan video baru gue naik, yang harusnya adalah di setiap hari Kamis jam 11.30 pagi. Let me know in the comment section, kalian suka video ini? Do I look good? Apakah semakin gue bertambah tua gue semakin tampan, atau gue semakin baik secara umum penampilan gue, atau gimana gitu? Let me know in the comment section. Kalian gimana? Berapa banyak gaya rambut yang sudah kalian coba selama mungkin 3-5 tahun terakhir? Let me know in the comment section as well. Terus dari potongan-potongan rambut gue tadi dan gaya-gaya rambut gue, dan gue dari SMP sampai sekarang, menurut kalian gue paling oke di kapan gitu?
Jangan lupa follow Instagram gue, akun Instagram gue ada di samping. Jangan lupa juga kalau kalian mau potong rambut sama gue, iya, gue bisa potong rambut, iya, gue certified barber. Kadang-kadang buka jadwal potong, kadang-kadang enggak. Kalau kalian mau cek jadwalnya, kalian bisa buka di fitur book now di Instagram gue. Atau kalau kalian mau DM gue langsung untuk nanya-nanya juga bisa, karena kadang-kadang gue nggak buka jadwal potong, tapi bisa dikondisikan via DM Instagram kok. Anyway, that's it. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video singkat di malam-malam ini. Stay safe, stay clean. Take care of yourself, take care of your family, take care of your close friends, take care of your friends, and take care of your hair. Other than that, till next time, everyone, peace out. Oh, by the way, gue pakai nail art lagi. Keren ya, keren ya. Bye everyone.